Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman, hari ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan untuk persalinan di part 2 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Please bantu channel ini dengan cara subscribe dan share ke semua sosial media kalian. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0 A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernafasan 20, TFU 34, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan lengkap, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihannya A. Pimpin meneran, B. Segera episiotomi, C. Lakukan amniotomi, D. Ajarkan teknik relaksasi, dan E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi dari soal pertama ini adalah pembukaan lengkap dan ketuban masih utuh. Jadi tindakannya menurut saya adalah yang C. Lakukan amniotomi. Iya, karena amniotomi merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap. Amniotomi ini dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik di bagian bawah depan maupun di bagian belakang, biasanya dengan alat yang namanya setengah kuker, dan amniotomi dilakukan jika ketuban belum pecah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM dengan hasil anamnesis ingin meneran seperti mau BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 90, TFU 34 cm, DJJ 144, teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap. Kepala sudah membuka vulva 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Lakukan rujukan, B. Monitor kontraksi dan JJJ, C. Pasang infus, ibu dipuasakan, D. Rawat pasien sebelum infartu, dan E. Lanjutkan memimpin persalinan. Ya teman-teman, pasien sudah meneran 1 jam tetapi bayi belum lahir. Jika bayi belum lahir, 1 jam pada multigravida dan 2 jam pada primigravida harus segera mendapatkan rujukan. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah resiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan dalam kasus ini. Jadi bidan harus melakukan rujukan. Jawaban di sini adalah A. Lakukan rujukan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 30 tahun G3P2A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 90, suhu 36,7, pernafasan 20, TFU 34 cm, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45. Pembukaan lengkap, ketuban utuh, ubun-ubun kecil kiri depan. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran, B. Posisikan litotomi, C. Mencegah defleksi, D. Lakukan episiotomi, dan E. Membantu lahirnya kepala.
Iya teman-teman, jadi kasus di atas ini pemeriksaan semuanya hasilnya normal, dari kontraksinya bagus, dan pembukaannya juga sudah lengkap. Langkah selanjutnya adalah A. Pimpin meneran. Karena jika pembukaan sudah lengkap, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan itu merupakan hal yang bagus, dan posisi yang tepat adalah membantu ibu dengan posisi setengah duduk. Dan jangan lupa pastikan ibu juga merasa nyaman untuk meneran. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 ATRM kala 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu, periksa kehamilan tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 20, suhu 36,7, TFU 34, DJJ 128, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan 5 cm dan ketuban masih utuh. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Patograf, B. Biodata pasien, C. Surat untuk rujukan, D. Pilihan tindakan persalinan, dan E. Persetujuan tindakan atau informed consent. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang paling tepat di sini adalah patograf, karena penggunaan patograf dimulai dari pembukaan 4 cm dan kontraksi teratur. Pengisian patograf sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau biodata pasien menurut saya kurang tepat, karena di buku KIA pasti sudah dicatat. Kalau surat rujukan, karena pasien belum membutuhkan rujukan. Kalau D, pilihan tindakan persalinan, itu biasanya pasien memilih antara normal atau SC. Sedangkan kalau persetujuan tindakan itu biasanya ada tindakan lebih lanjut seperti kayak vakum dan operasi sesar atau SC. Soal nomor 5, seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 ATRM kala 2 di BPM dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernafasan 20, TFU 34, DJJ 144, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putar paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. C. Lanjutkan meneran saat kontraksi. C. Memegang kepala secara biparietal. D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat. E. Gerakan kepala dengan lembut ke arah bawah. Ya teman-teman, jadi langkah persalinan normal setelah kepala melakukan putar paksi luar adalah pegang secara biparietal. Kemudian anjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah hingga bahu depan muncul di arkus pubis. Gerakan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya membantu lahirnya badan dan tungkai. Kemudian diikuti langkah sesuai asuhan persalinan normal. Jadi teman-teman, jawabannya adalah C, memegang kepala secara biparietal. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke RS dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil anamnesis, rasa ingin BAB tapi tidak mau keluar. Sakit pinggang sejak semalam, rumah dekat dengan RS. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,6, nadi 80, pernafasan 18, TFU 34, DJJ positif 144, teratur, penurunan kepala 4/5, porsio datar, pembukaan 1 cm, ketuban positif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. B. Memantau persalinan kala 1 fase laten. C. Persiapan induksi persalinan. D. Beri pencahar. Dan E. Pasang infus. Iya teman-teman, karena ibu masih primigravida, rumah dekat dengan RS, dan masih
termasuk kala 1 fase laten, maka tindakan kita selanjutnya pada kasus tersebut adalah A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Iya teman-teman, adanya perbedaan pada dilatasi serviks antara primipara dan multipara, di mana pada primipara akan mengalami penipisan serviks dalam 3 minggu terakhir kehamilannya dan 1 penipisan serviks yang sempurna akan terjadi pada saat memasuki persalinan, sedangkan pada multipara sering terjadi perlunakan serviks tanpa didahului dengan penipisan serviks. Pasien multipara akan memasuki persalinan dengan serviks yang lunak, di mana penipisan serviks belum terjadi dengan baik. Namun pembukaan dan penipisan yang sangat cepat akan terjadi pada waktu yang bersamaan. Lanjut ke soal nomor 7, seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernafasan 20, TFU 34, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putar paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparietal. C. Lakukan sanggah susur. D. Lahirkan bahu anterior. Dan E. Bersihkan muka bayi. Ya teman-teman, jika sudah tampak kepala bayi di depan vulva 5-6 cm, satu tangan untuk melindungi perineum dengan menggunakan kain bersih dan kering. Sementara tangan yang lain menahan kepala agar tidak defleksi dan membantu lahirnya kepala. Setelah kepala lahir, anjurkan ibu meneran sambil menarik nafas cepat dan dangkal, kemudian periksa adakah lilitan tali pusat atau tidak. Kemudian akan terjadi putar paksi luar. Maka jawaban di sini adalah A. Periksa lilitan tali pusat. Lanjut ya teman-teman ke soal nomor 8. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernafasan 20, TFU 33, DJJ 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsio lunak, pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Beri dukungan, B. Ajarkan teknik relaksasi, C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu, D. Motivasi berkemih sesering mungkin, dan E. Sarankan berbaring dalam posisi terlentang. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Ajarkan teknik relaksasi, karena teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Melakukan teknik relaksasi fisik yang melepaskan atau merilekskan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa aman dan kesejahteraan emosional. Lanjut teman-teman ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, suhu 36,7, nadi 90, pernafasan 20, TFU 36 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, penurunan kepala stasiun 0,
ketuban pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Dan E. Observasi, tunggu sampai bayi lahir spontan. Ya teman-teman, menurut saya yang paling tepat jawabannya adalah D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Posisi dalam persalinan dan kelahiran sangat penting karena akan membantu menjadi lebih nyaman selama proses persalinan. Tidak ada posisi yang sempurna untuk persalinan, tetapi dengan perubahan posisi selama persalinan dapat membantu menjadi rileks dan tetap dapat mengendalikan rasa sakit yang dirasa saat proses persalinan itu terjadi. Soal yang terakhir ya teman-teman. Seorang perempuan umur 21 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis, ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90, pernafasan 20, TFU 33 cm, letak lintang DJJ 140 kali per menit, teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsio tipis dan lunak, pembukaan 5 cm dan ketuban negatif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan JJJ. C. Pasang infus dan ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Ya teman-teman, ini merupakan kasus persalinan letak lintang. Jadi rencana tindakan kita adalah lakukan rujukan, karena rujukan kegawat daruratan adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Terus dalam kasus ini rujukan dilakukan karena adanya letak lintang dan pasien bersalin ke BPM sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan di rumah sakit. Jadi jawabannya adalah A. Lakukan rujukan. Ya teman-teman, itu tadi soal dan pembahasan kali ini tentang asuhan persalinan di part 2 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video.